Salam semua, salam juga yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan memberikan satu tema, masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya yakin kita semua punya cita-cita. Dan bahkan saudara, banyaklah keinginan kita yang kita inginkan. Nanti Erni dan Amel, Chelsea, siapa namamu? Regi, Lasmi, setelah itu Roland, Rico, setelah nanti mulai tambah besar, akhirnya menikah. Tapi kan kita nggak tahu apakah setelah menikah nanti akan baik, ya kan? Kita nggak tahu nanti setelah kalian tamat SMA mau jadi apa. Chelsea punya cita-cita apa? Jadi dokter. Dokter kan banyak, ya kan? Dokter apa? Dokter cinta juga ada, kayak Nick L. Tobing, ya? Ah? Dokter apa? Dokter apa itu? Ini kan banyak dokter kan? Dokter apa harus jelas. Karena firman Tuhan itu jelas, saudara. Firman Tuhan itu nggak ada abu-abu, semua jelas. Contohnya jangan mencuri, jelas gak? Jangan membunuh, jelas gak? Hormatilah orang tuamu, jelas gak? Jadi kalau berdoa juga harus jelas, ya enggak? Mau jadi bintang film apa? Ya enggak Erni? Film Flora dan Fauna juga bisa, ada gak? Yang dulu mati gara-gara Flora dan Fauna ada gak? Siapa namanya? Oh dulu siapa sih yang mati di NTB di mana tuh? Yang dihantam ini dulu dihantam biawak. Siapa namanya? Hok ya? Oh itu Hok. Siap. Kalau yang barat itu meninggal ya? Ya kan saudara harus jelas semua. Chelsea mau jadi dokter apa? Kan nanti jangan sampai nanti kamu ambil jurusan nggak nyambung. Kayak Roland ini. Kamu jadi apa tuh Roland? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan terus dibentuk. Kalau di gereja Protestan ada namanya vikaris. Betul gak? Vikaris itu apa ya? Kayak gimana itu tuh ya? Jadi dia nggak bisa menjadi hamba Tuhan. Ada tahapan-tahapan. Ya kan? Supaya bisa menjadi hamba Tuhan. Nah ini kan semua masa depan. Hamba Tuhan sebagai apa? Pengkhotbah. Harus jelas semua. Apakah pemain musik? Kayak si Andre yang GB Grogol itu. Jelas-jelas dia mau menjadi hamba Tuhan bagian sound system. Sekarang jangan salah lu, dia ahli dalam bidang sound system. Si Andre sama si Bayu itu. Ini tiap ibadah kita dipantau terus. Suaranya nggak enak aja di WhatsApp ya. Ya kan? Pak Saiful itu ada yang kurang ini. Jadi udah peka kuping itu. Ya Chelsea mau jadi dokter apa? Dan nanti jangan sampai salah jurusan. Ya enggak? Misalnya dokter umum tiba-tiba jadi bidan, akhirnya narik orok kepala putus. Jadi harus jelas namanya cita-cita itu. Dan hari ini saya akan memberikan tema untuk semua pemuda yang ada di tempat ini dan juga yang menyaksikan tayangan kami, yang mengikuti ibadah kami dengan baik. Saya bilang saudara bahwa kita perlu punya masa depan yang cerah. Amin. Jangan kita kecil hati walaupun sakit. Ya Riko ya. Harus punya masa depan. Yuk kita baca sama-sama dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. Mati ya? Apanya? Apanya capek? Ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kayak ini kabelnya ini harus dibeli lagi kabelnya. Kabelnya kurang nyambung. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama dan juga yang menyaksikan tayangan ini yang mengikuti ibadah kami dengan baik dan benar. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berbagailah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Ketika Om ini masih muda, umur berapa itu? Sekitar umur 16 tahun lah. 16 tahun ya. Om ini jatuh cinta dengan seseorang. Ya gak? Wajar gak? Mulai melihat wanita ini, sampai tiang listrikku tulis namanya. Namanya Reni. Reni Lope. Ya kan? Ipul. Ya kan? Ya kan? Tapi saya punya rencana yang indah untuk dia. Udah menghayal boy. Jika aku punya pacar dia, punya istri dia, aku akan punya anak 12. Dan aku akan membuat tim sepak bola. Ya kan? Ya pokoknya begitulah. Namanya pacaran, betul kan? Ya kan? Tapi ketika dia mulai lewat di tempat saya, itulah cinta buah kelapa. Tahu gak cinta buah kelapa boy? Awak cinta dia gak apa-apa. Awak senyum-senyum sendiri, dia gak apa-apa. Alias gua gila, ya gak? Betul gak? Apakah ini rencana Tuhan? Bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu apa? Damai sejahtera. Kalau Anda pacaran damai, berarti itu dari Tuhan. Ya gak? Kalau nggak damai bikin recok, ribut antara keluarga satu dengan keluarga, itu namanya bukan rancangan Allah. Itu membuat kerusuhan. Ya dong. Ketika Bu Juni jatuh cinta sama Pak Yonatan, ada damai gak? Makanya setiap dalam keluarga itu kalau pacaran harus bertemu. Ini orang tuanya, ngelihat muka saja ngeludahin. Si pemabok, ya kan? Saudara perhatikan, padahal rencana Allah itu damai sejahtera. Banyak rancangan kita, banyak keinginan kita, tapi tidak seperti yang Tuhan inginkan. Karena yang Tuhan inginkan adalah saudara, rancangan apa? Yuk kita baca sama-sama. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan ini kan sebuah gambaran. Sekarang kecelakaan. Kalau kita sudah bersama-sama, tiba-tiba hancur berantakan. Itu bukan rencana Allah. Begitu juga ketika kita menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, damai. Ada duit nggak enak, damai. Damai selalu. Dicaci maki, damai. Sampai hari ini pun dicaci maki. Difitnah. Dimasukin di YouTube kata-kata yang kurang baik. Nah, saudara perhatikan, tadi saya bilang tadi awal, seorang itu yang namanya muda, masih muda itu masih dalam pembentukan, setuju gak? Siapa yang membentuk saudara? Halo Chelsea, siapa yang bentukmu? Siapa yang melarangmu jangan begini, jangan begitu? Siapa? Orang tuamu. Selain orang tua siapa lagi? Gerejamu. Selain gereja siapa lagi? Amang borumu, nan tulangmu, dan tulang-tulang yang lain. Ya kan? Jangan begini, jangan begitu. Tujuannya apa? Untuk mencapai keinginan Allah, damai. Betul gak? Keinginan Allah itu damai. Jika kita mau mengikuti keinginan Allah, maka masa depan bersama dengan Allah akan tercapai. Kau punya cita-cita menjadi seorang dokter, pasti tercapai. Kita katakan dari Ambalo, bayangkan kalian cari di peta mana ada daerah Ambalo. Mana? Cari. Enggak ada. Kalian cari di peta nama Ambalo. Tahu kau signalnya? Di signal sana di Ambalo.
Itu harus naik pohon, boy. Telepon di atas pohon. Benaran. Di Kupang ada gak? Tok, kalau telepon di atas pohon. Hah? Harus cari signal. Oh ya. Kita kan nggak tahu nih, ini yang dari Ambalo tiba-tiba jadi menteri perekonomian. Loh, nggak ada yang mustahil. Lihat orang-orang daerah. Kita yang berpikir Susi Pujian, siapa namanya? Suko Sri Puji. Susi Sri Puji itu. Puji siapa namanya? Menteri Kelautan itu. Ya kan mantan itu. Saudara perhatikan. Siapa yang sangka? Ada tatonya, ada ini, tapi dia menjadi menteri. Kita kan nggak tahu. Nah itulah rencana. Kalau kita bersama dengan Tuhan, saya teramat yakin apa yang menjadi harapan saudara akan terwujud. Yang penting satu syarat, pembentukan. Yeremia ini masih muda. Digoyang habis-habisan. Bahkan mau dibunuh. Dihancurkan, dibenturkan. Tapi kalau saudara tidak sampai kepada apa yang dialami Yeremia, ya sudah siap, nggak tercapai cita-citamu. Makanya tadi saya bilang fokus, kalau menjadi hamba Tuhan, hamba Tuhan. Syarat menjadi hamba Tuhan itu apa? Tahan banting. Hah? Tahan tabok. Tahan apa lagi? Tahan cacian. Hah? Tahan difitnah. Hah? Betul kan Roland? Ini baru difitnah, baru difitnah ataupun baru dikata-katain, langsung mengadakan pembelaan. Ya kan? Kalau seorang pemuda yang baik seperti Yeremia, dia pasti akan berhasil. Nah saudara, kembali lagi tadi, anak muda itu adalah penerus. Penerus dalam hal apa? Keluarga. Betapa malunya keluarga jika kita hancur. Saudara pernah mendengar dulu di Medan, anak toke monyet dengan toke babi kawin. Nggak enak bahasanya kan? Siapa itu pernikahan? Oh si toke monyet terus toke babi kawin. Toke babi toko toke. Toke itu bos. Kalau orang Medan bilang bos. Itu si ini, siapa yang kawin itu? Anak si toke monyet terus toke babi. Ya bukan berarti dia toke monyet. Tahu gue toke monyet. Kenapa disebut toke monyet? Di Medan itu orang suka majak kelapa pakai monyet. Metikin kelapa, makanya disebut toke monyet. Toke babi tahu kan? Suka piara babi. Jadi rupanya anaknya itu pacaran. Mereka menikah lah. Akhirnya di undangannya, pernikahan toke monyet dan toke babi. Misalnya begitu kan ini. Saudara kembali lagi tadi, anak itu penerus. Pemuda itu penerus dari sebuah keluarga. Betapa rusaknya orang tua jika anak muda itu hancur. Makanya saudara perhatikan, anak muda itu penerus. Penerus dalam hal apa? Gereja juga. Yang meneruskan GBI ini adalah kalian. Makanya didampingi orang tua supaya tidak ngawur. Karena banyak ajaran-ajaran yang kalian tidak pahami. Contoh konsep keselamatan. Ya kan? Apa aja bisa dilakukan. Akhirnya pernikahan sesama jenis boleh. Bayangkan saudara, bisa saya berkatin pernikahan ini misalnya gitu. Roland dengan Tikon ciuman di depan kita ini. Ini misalnya. Nah ini teologi kan harus kalian nggak tahu. Makanya perlu damping orang tua. Saya ketika tamat sarjana teologi, saya nggak bisa sembarangan berkhotbah. Dipantau oleh siapa? Oleh mentor namanya Sinode Gereja Betel. Jadi nggak sembarangan. Ketika saya salah, yang tegur siapa? Pak Yonatan. Sinode. Nah kalau saudara salah, yang tegur siapa? Dalam gereja nih, siapa? Kalau kalian ditegur marah gimana? Berarti kalian mau membuat satu teologi sendiri. Kan begitu. Nah kembali lagi tadi. Semuanya ada dalam gereja. Penerus gereja, kalianlah penerus gereja. Kan mantap. Nanti Ernie dan Amel sebagai pemimpin pujian terkenal, hebat.
angkat pujian, mantap. Jangan salah, orang yang memimpin pujian terkenal. Contoh, siapa? Don Moon. Siapa lagi? Yang penyanyi wanita itu yang Bless the Lord siapa temannya? Siti. Oh, siapa namanya? Siapa namanya? Ya kita nggak tahu lah. Itu kan wanita, lihat. Sidna Mohede. Dia memimpin pujian. Dari yang kecil. Terkenal kan? Sekarang Sidna Mohede masuk di Wikipedia. Namanya terkenal. Hah? Penerus. Betapa hebatnya ini kalau yang nerusin. Nanti yang main musik si Joshua, nanti yang main musik si Melki, main bassnya ini, kamu Amel ini. Enak gak? Semua muda, kami udah pada mati semua. Betul gak? Makanya kami perlu pantau kalian. Supaya apa? Supaya tidak salah kaprah. Saudara, kembali lagi tadi. Pemuda itu juga penerus dari negara. Penerus dari negara, makanya pejuang negara adalah pemuda. Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda. Ya gitu ya. Hah? Maka aku akan goncangkan dunia. Goncangkan dalam dunia hal positif, bukan goncangin gereja. Beri aku 5 pemuda, goncangin gereja. Itu gak benar itu. Tapi Bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka aku goncangkan dunia. Betapa hebatnya Indonesia. Pemuda itu penerus negara. Karena itu pemuda harus menyadarinya. Sebagai seorang pemuda, saudara, yang sadar akan dirinya sebagai penerus, baik itu untuk keluarga, gereja, dan negara, maka ia tidak akan bertindak gegabah. Saya ulangi, tidak bertindak gegabah. Makanya perlu namanya didikan. Ada banyak pemuda tidak berfungsi sebagai penerus, betul gak? Hah? Kemarin, Pak Yonatan, saya parkir motor di Warteg, Pasar Kaget. Mau belanja, biasa. Saya tiap hari Minggu, karena Agus pernah teriak, mana kerupuknya nih? Jadi saya terbeban. Bayangkan Gus, omonganmu terbeban buat saya. Kau terbeban untuk gereja apa? Karena dia berharap kerupuk. Jadi saya parkir motor untuk beli kerupuk. Parkir bawa di pinggir jalan. Tiba-tiba ada 2 orang mabok berat, beler, 1 anak tanah merah, 1 anak bendungan Melayu. Udah beler begini, nabrak, buang motor sampai jatuh. Saya di warteg itu motor diam ditabrak. Saya marah lah keluar, setan lo. Lu bawa motor bagus-bagus lo. Oh maaf om, enggak, sorry. Ya sudahlah, saya lihat lah, udahlah, juga motor nggak apa-apa, cuma bengkok apa namanya, pegangan ini bengkok. Ya udahlah nggak apa-apa. Ternyata tahu, untung saya pergi, untung gua pergi, karena saya berpikir, jangan sampai nih atur pemuda anak sekolah minggu dulu, hari Minggu nih, saya pergi. 15 menit kemudian dia datang bawa 4 orang kawan, bawa parang, mau marangin saya. Lalu tiba-tiba besok saya datang. Waduh, untung bapak cabut. Kenapa? Bapak didatangin yang kemarin nabrak motor bapak, kata tukang warteg. Mau diparangin. Wah setan benar dalam hati saya. Saya enggak ini, ya kan? Saya balik ke rumah, saya masukin golok dari dapur, saya masukin, baru seksen lagi. Ya kan? Saya datangin mereka. Siapa yang nyari saya? Om, rupanya dia kelana mabok doang. Saya kenal anak ini. Kenal sekilas gitu. Lu nyari gua kemarin? Kapan om? Wah udah parah. Tahu saudara siapa dia? Itu Marga Manurung. Orang Batak dua-duanya. Hah? Lalu saya bilang sama yang betato itu, bos kasih tahu dia. Bos, Pak Pendeta, kasihanilah Pak Pendeta. Mamanya tiap hari nangis ke sini. Tiap hari mabok mas. Tahu obat apa nih minum dia? Hancur gak? Umur berapa? 17 tahun. Hancur gak? Kalian lihat gak kalau di Pasar Kaget itu ada suka bawa parang, apa namanya besi segala macam, tikus besi. Hah? Nah itu dia. Orang Kristen
saudara pikir orang Kristen itu damai-damai. Enggak, perusak banyak. Orang tuanya nangis. Tiap hari menangis orang tuanya datang ke situ. Sampai dia bilang sama yang betato itu, badan betato, rupanya dia hamba Tuhan juga. Cuman dia betato nih di situ. Pendeta pembantu itu, Gus. Jangan salah, Gus, dia pendeta pembantu, Gus. Siapa namanya? Marga Siotang itu pendeta pembantu. Walaupun dia betato. Pendeta pembantu di gerejanya. Jadi mamanya suka cerita. Menangis tiap hari mamanya datang. Melihat anaknya. Sudah, Inang. Jangan. Mamanya aja pun pernah mau diketok pakai besi. Udah hancur gak? Dia tidak sadar bahwa dia adalah penerus. Karena itu kita perlu, saudara bertindak hati-hati. Perlu namanya kita bimbingan. Ini kalau udah dibimbing dikit, ditegur dikit langsung marah. Langsung demo. Langsung mengadakan pembelaan kemana-mana. Akhirnya kau rusak sendiri gak? Saudara kembali lagi tadi, pemuda itu harus sadar bahwa dirinya sangat diperlukan di dalam hal keluarga, negara, dan juga dalam hal apapun. Karena banyak anak muda sekarang menyimpang dari ajarannya. Apalagi zaman media sosial saat ini. Makanya selalu saya gunakan, media sosial itu pergunakanlah dengan hal yang baik. Semua saya patahkan omongan orang. Katanya nggak bisa, betul nggak? Hanya TVRI yang bisa melakukan tayangan ini. Sekarang Erni lihat nggak? Bagus nggak? Udah kayak TV kita, udah kayak TV. Makanya dikasih lampu ini supaya penerangan itu mantap. Permainan obes, saya sudah pelajari dengan itu, maksud saya gunakan dengan baik. Kalau kita tidak pergunakan dengan baik itu repot. Saudara kembali lagi tadi, perilaku anak muda banyak menyimpang. Akhirnya mereka rusak. Sehingga hamil muda. Tadi malam saya minum kopi di warteg. Gara-gara pusing saya di sini nyari-nyari bahan khotbah untuk hari Minggu. Pusing saya santai dulu di warteg. Tiba-tiba ada umur anak 15 tahun apa? Ya 15 tahun begitulah. Udah begini. Ya ampun, Dek. Kamu umur berapa? Dia nggak jawab. Mau beli nasi. Dia bukan beli nasi, minta nasi, Mas. Minta nasi. Dikasih sama tukang warteg. Udah ambil. Hancur gak? Saudara dia tamat SMA gak? Ya kan? Hancur. Apalagi narkotik. Coba dikit dulu. Saya kan pernah alamin. Dulu pertama ngeganja, enak nih. Enak. Lama-lama keterusan, betul gak? Pertama dikasih gratis, Mas. Itu ganja. Enak juga. Lama-lama beli sendiri. Lama-lama nyolong uang orang tua. Orang tua tidur, pura-pura malam-malam nyelip. Ambil dompetnya, ya kan? Misalnya uang 100.000 saya ambil supaya gak ketahuan hilang, seolah-olah hilang. Saya ambil yang kecil-kecil. Masuk narkotik. Tapi ketika orang tua saya tahu begitu. Kalian dengar kesaksian saya di Solusi? Nih, ini tangan saya sampai muka saya disilet. Mau disilet saya tahan begini. Karena orang tua udah kesal. Tapi orang tua membunuh saya gak? Enggak. Tujuannya apa? Kadang-kadang dalam hal kita mengikut Tuhan, dipukul habis-habisan dulu. Baru engkau bertobat. Saya kadang-kadang mikir loh, yang masukin upload video saya perlu juga saya laporin ke undang-undang UTE itu. Buat pelajaran sama dia, betul gak? Kalau nggak gitu ini nggak tahu dirinya dia sadar. Semestinya dia harus mengakui, betul kan? Terus simpel kok ngakuin kesalahan aja, udah selesai. Gereja masih marah gak? Enggak, gereja nggak mungkin marah. Sama kayak orang tua. Kalau kalian mengaku salah, kira-kira orang tua masih marah gak? Eri dan Amel? Tapi karena kau keras hati, tambah marah Tuhan sama kau. Akhirnya Tuhan hantam kau, kan begitu. Nah
saudara kembali lagi tadi, banyak nih yang menyimpang. Bahkan kejahatan-kejahatan lain. Anak muda yang melakukan kalau malam-malam. Mas, kalau tiap malam mas, Jumat malam, itu suka ada mobil bawa kue, bawa apa namanya, nasi bungkus. Nasi bungkus ya, setiap Jumat malam. Ya, setiap Jumat malam itu nggak tahu ada donatur kayaknya. Entah tahu itu orang Kristen atau orang Islam, saya nggak tahu lah. Pokoknya ada donatur yang memberikan. Anak-anak muda tuh banyak. Bayangkan, kalian tahu itu jam berapa? Jam 3 pagi mereka. Jam 2 pagi mereka masih nongkrong. Umur-umur kayak ini. Ada yang kayak siapa namanya, kayak Angel ini. Saya bilang ini orang tuanya kemana semua. Hancur sudah, betul gak? Padahal dia tidak sadar bahwa pemuda itu adalah penerus. Masa depan pemuda menjadi suram akibat perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Semuanya suram. Aturan rumah, seorang anak jam 9 harus masuk rumah. Nggak boleh keluar kemana-mana, kecuali ada keperluan. Ya kan? Anak-anak tuh contohnya kayak wanita, dia harus bangun pagi-pagi. Supaya nanti kalian menikah, tangan suamimu nggak nampar kau. Betul nggak? Bayangkan, suami udah bangun, istri masih tidur. Diawali dari mana? Didikan keluarga. Akhirnya suami nampar kau. Yang lebih parah, dia bawa wanita, dia tidur sama wanita itu di hadapan kalian. Ngeri gak? Kenapa? Kembali lagi tadi, menyimpang dari nilai kebenaran. Setiap orang punya cita-cita, saudara. Dan harapan yang baik akan kehidupannya. Tetapi pada pertengahan jalan, dengan persaingan dan pergaulan buruk dapat menghambat apa yang mereka impikan. Chelsea, Om akan lihat kau akan menjadi seorang dokter. Amin. Buktikan itu. Ingat, rumusannya adalah jangan bergaul sembarangan. Ya kan? Yang kedua apa lagi? Jangan terlalu mau bersaing dengan keadaan. Belajar aja untuk diri sendiri dan kau akan menjadi hebat. Kita nggak mau bersaing. GBI JPS ini tidak mau bersaing, tidak perlu namanya like, dislike, apa lagi? Komentar. Sekarang ini banyak nih mas gereja. Saya harap jika suatu saat saya nggak ada, channel ini tetap harus eksis. Ya kan? Jangan dibuka komentar, jangan dibuka dislike atau like. Nanti jadi masalah. Tiba-tiba Ernie mimpin pujian atau singer. Karena pernah ada kejadian kasus satu. Dikomentarin, teng. Lu kan udah pernah tidur sama gua. Bayangkan coba. Itu lagi mimpin pujian dikit komentarin begitu Gus. Hancur gak Gus? Sekarang siapa yang mau komentar situ? Hah? Makanya kita tutup. Hah? Kan bahaya. Kan kita nggak tahu, emang kita semuanya baik-baik semua nih. Makanya saya selalu bilang, Ernie, Amel, Chelsea, siapa lagi, Rico, siapa namamu? Regina. Jangan terlalu tertipu dengan namanya keadaan baik. Salam. Kayaknya bijak tapi menghancur. Nasihat kelihatannya bijak tapi bisa menghancurkan enggak? Bisa. Memang. Ya sekarang begini aja deh ya, kalau kamu punya masalah apapun, ya kita nggak semua bergantung sama Tuhan. Lebih baik kamu begini aja, lebih mudah. Kamu ntar malam berdoa, lalu besok pagi kamu bawa parang belajar pak lagi, nggak apa-apa. Nasihat gak? Nasihat gak? Kelihatannya baik gak? Riko, nasihat gak tuh? Kelihatannya bijak gak Riko? Kelihatannya kayak macam udah bijak banget. Sama kayak kau. Supaya kamu bisa lepas plong hatimu. Supaya tidak terganggu dengan situasi hatimu. Ayo cerita aja kamu. Cerita. Kamu ceritalah. Orang tua saya begini-begini. Orang tua saya main judi. Orang tua saya begini. Orang tua saya begini. Orang tua saya begini. Orang tua saya begini. Dengan memakai konsep hati bapak.
Betul gak? Akhirnya ngakulah si Chelsea. Saya sudah begini, saya udah gak perawan lagi bang. Hah? Apa yang terjadi? Kagak ada laki-laki yang mau sama lu. Akhirnya ada yang tahu. Wah si Chelsea udah gak perawan. Kan pernah waktu itu mas saya cerita. Ini cewek. Cakepnya minta ampun. Putih boy. Rambut panjang boy. Kalau minum kopi dia hitamnya berjalan boy. Bayangkan ususnya kelihatan boy. Saking putihnya boy. Hah? Pokoknya wanita cantik lah. Super cantik. Bukannya super cantik. Pintar lagi. Tapi bodoh dalam menalar. Saya katakan pintar tapi bodoh dalam hal menalar. Tiba-tiba dia bilang apa? Ada pendeta yang bilang, ayo kalian jujur. Siapa yang hidup dalam seks bebas? Maju dia. Cuma dia sendiri. Yang perempuan yang lain main nalarnya. Kalau gue maju ke depan, gue pasti akan dihakimin. Dihakimin gak? Kira-kira dihakimin gak? Halo, dihakimin gak boy? Ernie lah maju ke depan. Ernie sama Amel. Yang MC itu udah gak perawan lagi. Habis gak? Tuh cowok yang udah mau endingnya 3 hari lagi mau nikah. Karena ini entah sebulan lagi mau nikah. Cowoknya putusin. Karena apa ini? Kebodokan. Apa namanya? Bodok. Kalau orang Batak bilang bodok ya. Si Oto-Oto itu. Jadi perhatikan saudara. Hati-hati. Karena pergaulan itu bisa merusak. Apalagi dengan persaingan. Karena mengejar kekayaan, aku ingin kaya, aku ingin kaya, aku ingin kaya. Akhirnya dengan cara apa? Mencuri. Sekarang ini banyak nih pegawai KBN istri saya, punya teman-teman. Supaya bisa kaya mas. Berubah profesi jadi rentenir. Mana Tiara? Enggak ada Tiara sih. Tiara itu tahu, biarpun begitu-begitu dia tahu tuh kehidupan gemerlap. Gemerlap namanya KBN. Iya benar dia. Biarpun begitu-begitu dia tahu tuh Tiara itu. Saya tahu pendeta, kerjaannya ini dia. Nah sudah perhatikan, hati-hati. Sangat bahaya saudara dengan pergaulan buruk. Dapat menghambat apa yang kita impikan. Setiap manusia tidak tahu akan hasil apa yang ia impikan atau cita-citakan. Dan semua impian itu akan tercapai jika ia berjalan pada ketetapan Allah. Ikutin saja ketetapan Allah. Makanya sering datang ibadah. Karena dalam firman Tuhan itu menegur, menguatkan kita. Kecuali kalau kita sakit jiwa, yang gampang tersinggung. Betul gak? Ya kan? Kan saya beda dong, harus pahami. Betul Roland? Saya ini pendeta Pantai Costa. Berdoa makan aja harus keras dan seperti marah-marah. Bapa dalam sorga, kuduskan makanan ini. Bukan saya mencaci maki makanan. Karena saya Pantai Costa. Kalau saya di aliran Protestan atau HKBP, beda lagi berdoanya. Bapa yang ada dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, kuduskanlah makanan ini ya Bapak. Itu orang tradisi. Lah karena saya orang Pantai Costa, cara berdoa makan saya beda. Bapa dalam sorga, Tuhan kuduskan makanan ini. Oh haleluya. Jangan saudara bilang saya caci maki makanan. Seperti yang dikatakan dalam YouTube itu. Ada pendeta isi khotbahnya caci maki. Betul gak? Ngawur gak? Jadi saudara perhatikan. Itu banyak menghambat. Kalau kita berjalan kepada ketetapan Allah, apapun yang kau cita-citakan pasti tercapai. Amin. Ketetapan Allah adalah segala hal yang baik. Apa itu ketetapan Allah? Ketetapan Allah itu hal yang baik. Yang benar. Ada di mana itu? Di dalam keluarga. Salah gak kalau saya melarang mengatakan kalian jangan berduaan pacaran? Salah apa enggak?
Apalagi? Salah gak? Kalau pacaran, pegang ini, salah atau tidak? Setuju. Amin. Iya kan, bener kan? Makanya saya kalau sama istri saya, selalu saya bawa istri saya. Kalau mereka sakit perut, saya selalu bilang istri saya yang pegang. Baru saya pegang pundak istri saya. Kalau saya yang pegang sama Tikon atau Roland, itu bahaya. Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Ya nggak? Ya nggak Riko, ya kan? Loh, ada gak itu guyonan itu, ada gak yang orang Afrika yang komentarin, betul gak? Salah gak? Di mana ketetapan Allah itu? Aturan. Aturan dalam apa? Keluarga. Mamamu marah kalau kalian malas. Itu juga aturan dari Allah. Kamu jarang mandi, kolormu selalu 24 hari kagak ganti-ganti. Halo. Semoga Lasmi meregi enggak. Ya kita enggak tahu. Kan semoga saya bilang. Kenapa laki-laki suka gatal di sini? Itu gara-gara sering kolornya enggak pernah ganti. Saya punya teman, kutangnya itu enggak pernah ganti loh. Seminggu baru diganti. Bayangkan. Lalu orang tua marah, wajar gak ganti kutangmu? Memang ketetapan Allah gak kelihatan, tapi di mana? Ada dalam keluargamu. Ada di mana? Ada dalam gereja. Gereja marah sama engkau kalau engkau tidak datang beribadah. Supaya engkau beruntung. Supaya datang beribadah itu membawa keuntungan. Gereja marah dengan engkau karena engkau pembual. Gereja marah dengan engkau karena engkau nipu-nipu gereja. Supaya apa? Supaya kutuk hukuman penipuanmu tidak mengganggu hidupmu. Betul gak? Siapa yang menegur itu? Ketetapan Tuhan dari mana, Mas? Dari pendeta. Dari sinode. Sinode kan luas, sinode gereja Betel. Betul gak? Enggak mungkin Bapak Ketua Sinode datang hanya untuk menghukum kita, enggak. Tuhan memakai siapa? Memakai gembala sidang. Sehingga gembala sidang membuat aturan. Jadi kok kau mau melanggar aturan gereja? Gereja ini pembuat hukumnya, sinode. Dan sinode sudah memberikan tugas kepada saya untuk mengatur sidang jemaat di tempat ini dengan aturan hukum yang ada. Baik etika dan moral. Dan ini saya tegur. Ya kan? Di mana lagi? Hukum ketetapan Allah itu ada. Adat. Makanya sering dikatakan anak tidak tahu adat. Pantas gak kalian memanggil tulang? Atau memanggil amang boru, apa namboro, panggil lu? Hah? Hah? Ada gak dalam Alkitab yang mengatakan jangan panggil ommu dengan kata lu? Ada gak? Itu ada di mana? Ada di adat. Dan ada di mana lagi? Di negara. Makanya hormatilah Bapak Presiden Jokowi. Ketetapan itu, hormatilah Kapolri, hormatilah TNI, hormatilah kepolisian, hormatilah Satpol PP. Makanya keluar harus pakai masker walaupun kau hanya takut karena Satpol PP. Ya enggak? Nah, kembali lagi tadi saudara. Orang percaya adalah pilihan Allah. Dan jika dia pilihan Allah, maka kita semua adalah spesial di mata Allah. Amin. Saudara dengan saya adalah spesial di mata Allah. Pemuda GBJPS dan pemuda Kristen seluruh dunia ini adalah orang-orang spesial di mata Allah. Jangan katakan kau kecil, jangan katakan kau bego walaupun kau bego. Iya. Ya kan? Jangan kita kecil hati. Kalau engkau jatuh dan rusak. Saya kemarin bilang sama yang tato itu. Marga Siotang itu. Dia panggil saya Bapak Amang Boru. Iya, Gus ya.
manggil saya Amang Boru ya. Ya. Panggil saya Amang Boru. Dia bilang gini sama saya, Amang Boru. Aku tahu Amang Boru itu punya kawan-kawan di Pasar Kaget dan dimanapun Amang Boru ada. Amang Boru punya teman-teman itu yang jaga-jaga parkiran itu Amang Boru punya teman. Tapi kasihanilah si Manurung ini Amang Boru. Aku kesal aja, aku pengen tahu dia. Sampai di mana dia punya nyali. Aku walaupun pendeta bukan apa-apa. 100 orang pernah keroyok saya. Jujur ya. Saya lari. Saya lari. 100 orang keroyok saya, boy. Saya lari, boy. Ya kan? Iya, aku enggak. Aku pengen tahu menegur dia. Kasihan aku mau tegur dia. Udah beler, Mas. Aduh, orang Batak kalah kita. Makanya saya bilang rekan-rekan pemuda Batak bersatu. Ya kan? Bagaimana cara kita nih merangkul kawan-kawan, anak-anak apa namanya? Anak-anak Batak gitu loh. Yang namanya hidup rusak, kita rangkul. Baik yang hidup dalam perjinahan, baik hidup dalam apa namanya? Seks bebas, narkoba, kita rangkul. Ya enggak? Bila perlu kita buat satu tempat, wadah gitu loh. Ini panjang banget ya punya ide-ide. Saya emang enggak, saya cuma anggota. Ya kan? Sepanjang-panjang punya ide-ide. Ya kan? Kesian kan Manurung ini. Mamanya tiap hari, boy. Datang ke Pasar Kaget itu nangis. Menangisi. Padahal abang itu tau gak abangnya? Abangnya itu tentara. Kalau ada sama abangnya digebukin mulu. Abangnya tentara. Kesian. Hatiku, saya marah jadi hati tersentuh saya. Mungkin Bu Juni kenal kali. Dia orang lama lah Bu Juni, orang dengan Melayu. Orang lama lah Bu Juni. Siapa ya dia? Jangan-jangan kenal juga kita itu mama bapaknya, abang-abang itu. Kembali lagi tadi saudara, kenapa? Dia tidak menyadari bahwa dia spesial mata Allah. Keberdosaan kita, yuk mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Sudah. Saudara dengan saya adalah spesial. Nah saudara, jika kita sadar bahwa kita spesial di mata Tuhan, maka sudah tentu ada bagian khusus atau talenta yang Tuhan berikan untuk mencapai apa yang kita impikan. Ya kan? Jadi sekarang Chelsea, kalau kau punya cita-cita menjadi seorang dokter, itu talentamu. Kalau kau ingin menjadi seorang dokter, belajarlah merawat adikmu. Belajarlah merawat bapakmu. Hah? Nggak usah terlalu muluk-muluk, belajar. Karena dokter itu adalah khusus merawat, betul gak? Dokter merawat gak? Ernie, mau jadi apa kau? Artis. Kalau kau jadi artis, tadi saya bilang tadi, kolor harus ganti. Kutang harus diganti. Jangan didiemin tuh dipakai dulu sampai 5 seminggu. Loh, artis ada yang bau gak sih? Ada yang bau gak sih artis? Saya mau tanya, ada gak? Enggak ada. Orang dulu namanya kawan kita namanya Aven Christie. Dia datang itu wangi. Saya sampai berpikir, Pak, Bapak pakai minyak wangi apa sih? Pada ketawa saya. Ini, rupanya Kolonetek. Kolonetek. Dia pakai kan, lah kalau artis mana yang bau-bau? Enggak ada artis yang bau-bau. Ya gak? Tunjukkan diri kita sebagai artis. Amel, apa? Bahasa Inggris. Udah bisa gak ngomong bahasa Inggris? Jangan kayak Lasmi bahasa Inggrisnya. Don't touch, itu doang. Semenjak dia ada sampai hari ini, don't touch, itu aja bahasa Inggrisnya. Kalau orang udah paksa bahasa Inggris, seenggaknya Ernie itu udah ini. Saya kasih tahu ya. Nih, dengarkan baik-baik ya. Siapa Amel, Ernie, kalian dengarkan baik-baik. Pak Gerd Noya, Om Paul Noya, adik dari Om Paul Noya, menginformasikan kepada saya, Pak Pendeta, jika anak Bapak mau sekolah luar negeri, kasih tahu saya. Kalian anak-anak saya gak? Halo, kalian anak saya gak? Bukan hanya Melki. Nah sekarang kau bahasa Inggris bagaimana? Kalau orang bahasa Inggris kan harus fasih. In the name of Jesus Christ.
understand? I am skin in the way, yes. Yes, pokoknya yesnya aja kedengeran. Ya kan? Oh, understand? Yes. Ya pokoknya I do understood. Ten. Understand? Ten. Ya kan? Jangan nanti kayak anak-anak. Apa bahasa Inggrisnya 10? 10. 20, 30, 10, ya kan? 100, 10, ya kan gitu, jangan begitu, saudara. Jadi saudara dengan saya adalah spesial, ya enggak? Ini saya ngomong loh, Pak Gertnoya masih berhubungan dengan saya loh, baik loh Pak Gertnoya. Tahu gak Pak Gertnoya? Siapa? Saudaranya Om Paul yang di Amerika. Dia kadang-kadang ngomong pakai bahasa Inggris masuk WhatsApp, saya kalang kabut. Tapi dengan roh Allah. Ternyata gak dapat juga saya ngerti. Saya minta Roh Kudus memimpin saya untuk bisa menterjemahkan bahasa Inggris. Enggak nongol juga tuh Roh Kudus. Ternyata kamus di Google yang bisa menerjemahkan. Oh maksudnya ini. Kan tinggal saya copy kan. Bisa kan? Saya copy bahasa Inggrisnya. Oh maksudnya ini. Langsung saya jawab Indonesia. Tapi dia ngerti saya gak tahu bahasa Inggris. Jadi dia langsung pakai bahasa Indonesia sekarang ini. Dia bilang sama saya, ada mau kemana Pak? Mau ke Australia? Amerika? Korea? Bukan saya mau ngomong apa-apa. Dia cuma bilang, kalau ada anak-anak Bapak yang mau ke sana, kasih tahu. Karena istrinya yang mengelola. Ntar dulu, ini bukan bicara uang. Dia tidak bilang uangmu berapa. Berarti ini ada lembaga yang memang menangani khusus anak-anak yang memiliki potensi. Nah sekarang kalau anak-anak yang bisa bahasa Inggris ke Jepang kan repot nanti. Sekolah di Jepang. Ya kan? Nanti kalau dibilang ke Jepang, saudara pakai bahasa Indonesia. Disama-samain. Lu lagi bokeh? Iya, sakukurata. Ya kan begitu. Ya kan jangan begitu. Sakukurata. Ya kan? Jadi saudara dengan saya adalah orang-orang spesial. Ngomong-ngomong, habis ibadah pemuda kita makanan apa, Boy? Hah? Ini saya bilang, berapa kali saya bilang ibadah dalam ibadah, yang paling tidak jelas kalau bisa habis, kan selalu saya bilang punya komitmen GB ini. Betul gak? Hah? Habis ibadah makan. Yang gak jelas tuh hanya dua, tangguh dan pemuda. Nggak jelas tuh mau makan apa. Nanti aturlah, pokoknya kalian atur-atur. Kita nggak usah pakai ketua pemuda dulu, yang udah ini aja yang ada. Semua kita bisa tetap ibadah. Jadi kembali lagi tadi, kalau kita sudah diberikan talenta dan kemampuan oleh Tuhan, saudara pasti tercapai apa yang kita impikan. Ada beberapa hal yang perlu pemuda kita ketahui, jika ia sadar bahwa dirinya adalah pilihan Allah untuk mencapai suatu keberhasilan yang diimpikan. Ada beberapa hal. Saudara perhatikan. Yeremia 29 ayat 12. Tampilkan, Mel. Yeremia 29 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 12. Yuk, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apa yang kita mau ambil dari sini? Berdoalah dengan iman di atas rata. Imanmu jangan hanya cuma sekedar. Tulang bisa buktikan gak, Erni? Hah? Si A itu ngomong bilang tidak bisa. Hah? Si A itu bilang apa? Hanya TVRI yang bisa. Sekarang kita pakai gak? Itu iman di atas rata. Chelsea, buktikan sama teman-temanmu nih. Erni, Amel, Rico, siapa, Boy, Regina, kau jadi dokter. Buktikan, siapa? Amel, kau menjadi seorang dosen. Buktikan kau menjadi artis. Bukan artis, kau bukan artis sembarangan, bukan artis azab ilahi. Bukan artis film azab ilahi kau. Entah apa yang pocong yang dimerasukimu.
Bukan artis zat ilahi kau, tapi artis papan. Anak kepayogi pernah main artis azab ilahi gak? Hah? Layar lebar. Buktikan tuh kalau mau jadi artis. Untuk sampai membuktikan bagaimana. Makanya Alkitab bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan. Jangan berteman dengan orang-orang yang mematahkan semangat. Makanya saya bilang hati-hati dengan nasihat. Udahlah Erni. Gak usah deh Erni. Kamu juga gak cocok lah kalau jadi artis. Nanti gimana nanti kamu orang datang sutradara ke kamu, becek-becek rumah. Namanya aja udah serem lapangan kobra. Ya kan? Patah semangat gak? Udah kamu jadi ini aja. Jamu gendong. Jamu gendong. Ya kan? Yang penting dapat uang. Nasihat gak? Tapi kalau berteman dengan yang baik, percaya. Lapangan kobra kau rubah menjadi lapangan Erni. Loh, kenapa enggak? Bukti gak? Saudara tahu yang di Pekanbaru, itu sepanjang jalan itu punya namanya Hutahayan, Jalan Hutahayan. Satu orang marga Batak, Mas. Jalan itu panjang, Mas. Orang terkaya di Pekanbaru. Saya pernah ketemu dengan dia. Mirip inang-inang jalan. Inang-inang sambung. Inang-inang Senen. Pakai sarung. Padahal dia orang kaya. Dia kalau kasih parkir, Mas, berapa cepet, Mas. Orang terkaya di Pekanbaru. Jalan yang dulu jalan namanya lah, jalan itu dulu jalan, enggak bukan jalan boy, jalan gerobak. Tapi dia bangun hotel termewah di Pekanbaru. Dan akhirnya menjadi jalan ternama di kota Pekanbaru. Namanya Jalan Hutahayan. Masuk akal gak? Makanya jangan bergaul dengan orang-orang yang mematahkan semangat. Orang-orang yang menimbulkan kebencian kepada diri orang lain. Orang-orang yang selalu membuat kita jatuh. Jangan bergaul dengan orang-orang itu. Jadi iman kita harus rata-rata, amin. Yang kedua, yang perlu kita miliki, saudara, untuk mencapai suatu keberhasilan impikan. Yang kedua, Yeremia 29:13. Terus tampilkan. Kita baca sama-sama lagi. Yuk. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apa saudara? Dengan segenap hati. Bersandar penuh kepada janji Allah. Hah? Bersandar penuh kepada janji Allah. Siapa yang mau ngasih nih barang ini? Hah? Itu kamera berapa? Sekitar berapaan saya nggak tahu harganya, pokoknya dikasih lah. Laptop, apa namanya? Komputer semua. Yang barang kecil itu 7 juta. Yang kecil itu ada di bawah. Namanya Black Magic 7 jutaan. Makanya perlu juga pakai CCTV kita ini. Ngeri-ngeri juga kita takut kehilangan kan. Hah? CCTV. Ya kita kan kata orang bisa aja. Kemarin itu nggak usah jauh-jauh Mas. Itu tukang bebek. Tendanya diambil. Orang mau jualan. Orang mau jualan. Dipikir aman-aman aja. Mana tenda gua. Dia angkut. Akhirnya itu makanan dibuang. Bukan dibuang, dibagi-bagiin orang. Lah gak bisa jualan. Tendanya gak ada. Anak sebelah sih ini. Dulu anak sebelah ini lu tinggal sini toh. Yang pernah mau digebuk sama si siapa namanya? Adekmu itu. Yang dilemparin pot ke bawah itu sama dia. Dia mau jualan mah gak ada. Mana tenda saya? Rupanya pas nyolongnya gak tanggung-tanggung lagi. Siang boy. Siang boy. Siang itu pas hujan. Jadi orang emang otak pencuri emang luar biasa. Siang-siang jadi orang pada masuk ke dalam. Dia kan hujan deras tuh pas siang-siang. Jadi pas malam tukang bebek mau jualan, dicolong dia. Aduh Pak, saya bener-bener ruginya minta ampun kan. Bebek dia udah masak. Ya kan bebek udah dia masak. Mau jual bagaimana? Tenda kagak ada. Bersandar penuh. Dengan segenap hati. Tetap meminta restu sama Tuhan. Apakah pantas saya Tuhan menjadi seorang dokter? Apakah pantas saya menjadi seorang artis?
Apakah pantas saya menjadi seorang namanya? Apakah pantas dia bersama dengan saya? Hah? Pantas gak? Kalau cowok sama kau tidak diakuinya sebagai pacar, pantas gak? Hah? Pantas gak? Ernie pacaran nih. Pacarnya gue tanya, kamu pacarnya Ernie ya? Enggak pak, cuma teman aja. Hah? Bagus. Itu nasihat saya, bagus. Bila perlu aku ambil golok, bacok. Hah? Hah? Makanya minta restu sama Tuhan. Tuhan gak bilang berikan tanda seperti petir. Pohon tumbang sana sini. Lalu dari sorga turunlah Yesus sinar putih kemuliaan. Dan mengatakan, Ernie, kau tidak boleh pacaran sama dia. Enggak begitu. Udah ketahuan, Tuhan kasih tahu keburukan dia sebenarnya. Berarti kau tidak direstui. Tiba-tiba Tuhan tampilkan dia bergandengan dengan wanita lain. Hah? Betul gak? Hah? Ya gak? Ingat kalian orang Batak. Batak itu singkatan banyak taktik. Makanya banyak yang sekolah dihukum. Masa kalian yang banyak taktik, masa kalah sama dengan orang yang tidak banyak taktik? Ya kan? Karena di tiap daerah itu banyak singkat-singkatan. Manado, menang nampang doang. Itu ada istilahnya. Makanya orang Manado walaupun duit 1.000 perak, tampilannya yang penting bergaya. Ya kan? Sunda suka dandan. Bandung, bandar dangdut. Makanya dangdut banyak dari Bandung, betul gak? Iya. Ini singkatan-singkatan. Nah kembali lagi tadi, kita harus mencari Tuhan untuk meminta restu apa yang kita impikan. Hari ini kita minta restu sama Tuhan, ya kan? Chelsea mau jadi dokter kan? Kamu mau jadi apa? Dosen. Reiki kamu mau jadi apa? Hah? Gue ibu rumah tangga, putus aja sekolah lah kalau gitu. Nggak usah dilanjutin lagi sekolah. Mau jadi apa kau? Hah? Wanita karung. Wanita apa? Bunting. Akunting. Ya kan? Kan beda-beda tipis bunting sama akunting gitu loh. Harus jelas. Makanya ngomong sama Tuhan juga harus jelas. Si Ernie mau jadi apa? Harus jelas. Kalau banyak lama-lama gak dapet, tulang ini banyak cita-cita, akhirnya satu pun gak ada yang dapet. Sampai kayak pacaran dulu, banyak pacar, satu pun gak ada yang kita kawinin, betul gak? Malah yang kita kenal dapet. Malah gue dapat punya pacar yang namanya dari Mawar Saron, dari Parlitan sana. Itu istri saya. Ya kan? Bener kamu Yonatan? Dulu waktu zaman muda, banyak banget pacar ya kan. Semuanya kita cintai. Bahkan kucing dibedakin pun kita cintai. Tapi akhirnya dari Parlitan. Harus jelas. Kita minta restu sama Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Carilah aku, maka akan menemukan engkau. Tapi dengan segenap hati. Dan yang ketiga, Yeremia 29:14 terus. Ayat 14-nya. Yeremia 29:14, yuk kita baca sama-sama. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, apa yang mau saudara perhatikan di sini? Umat Israel telah dibuang, tapi Tuhan kita bilang kembalikan. Karena itu saudara, hindarilah kesalahan lama. Amin. Yang lalu biar berlalu. Saat ini yang baru. Tuhan telah memberikan tempat kepada kita. Di Sunsugos sudah tidak bisa. Saat ini gereja kita ada di Jalan Melati. Lupakan di Sunsugos. Lupakan orang-orang yang telah mengecewakan kita. Ya kan? Apalagi? Lupakan kesalahan-kesalahan kita. Apa yang telah pernah kita lakukan. Saat ini kita mau bertobat. Amin. Udah bertobat tuh. Udah. Belajar bertobat. Enggak semua kita harus bisa bertobat sungguh-sungguh.
Ada aja kesalahan bertobat kita pasti ada. Betul gak? Ada aja, tapi kita belajarlah untuk menghindar dari segala kesalahan. Yang dulu bego, ya kan? Jangan, yang dulu bego harus tetap bego. Jangan, yang dulu bego tidak boleh bego lagi, ya kan? Ya kan? Jangan bego lagi. Yang dulu, ya kan? Yang dulu suka apa namanya? Bergaul dengan sesuatu, udah lupakan semua. Saat ini kita mau menuju tempat yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Di mana tempat aku membuang kamu, Tuhan katakan, Dia akan memberikan tempat kepada kita. Amin. Mengembalikan ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya kan? Tempat asal Dia akan diberikan. Kita pasti diberikan. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dengan saya, bahwa Dia tidak pernah memberikan sesuatu kecelakaan, tapi damai sejahtera. Saya teramat yakin kalian pemuda-pemuda sini dan juga yang menyaksikan tayangan ini, kalian pemuda-pemuda Kristen, kalian orang-orang berhasil. Amin. Kalian orang-orang hebat. Tapi ikuti ketetapan Allah. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan yang terakhir saudara, beranilah menghadapi segala konsekuensi kesalahan yang pernah kita lakukan. Tahu saudara artinya? Hadapi. Kalau kita pernah salah, ya sudah, hadapi. Jangan takut, jangan menghindar. Kalau pernah salah dengan saya, datang ke sini. Jangan malah jadi bencong. Hanya bencong yang suka menghindar dari kesalahan. Betul gak? Hanya bencong. Kalian mau punya pacar, suruh ketemu orang tuanya gak mau. Kita pilih aja. Bebas aja. Kita ketemu di sudut pohon. Di tempat sepi. Tiap ketemu begitu dulu. Tapi kalian suruh pacarmu ke rumah orang tuamu untuk bicara bahwa kamu mencintai saya. Hah? Dia gak mau. Kalian mau pertahankan laki-laki seperti itu? Hah? Itu laki-laki bencong. Laki-laki bodoh itu, laki-laki bencong kalau kalian dapat seperti itu. Pengecut. Makanya selalu saya bilang ya, kadang-kadang wajah seseorang itu bisa menampilkan kelakuan dia loh. Bener loh. Ini salah satu ya. Mana siapa ya? Kadera. Orang bisa tebak Kadera itu Judas. Betul atau enggak? Judas loh Kadera itu. Apa? Gue mau ngomong enggak bener. Bener. Beneran loh saudara ya. Kalian bisa lihat gak masuk seorang. Dari wajahnya, dari tampilannya. Kalian bisa tebak gak? Orang nih, ya memang betul lah. Tuhan yang melihat hati. Tapi dari penampilan kita ketahuan gak? Bisa kita nilai gak? Kalian mau punya pacar? Tato sampai kemana-mana baru codet. Baru pakai apa namanya? Apaan tuh yang tutup atas ini? Mau gak Chelsea? Chelsea, kamu jangan lihat saya dong penampilan saya. Lihat hati saya. Walah omong kosong. Tampilan aja udah gak masuk akal. Ya saudara, kita memohon ampun lah. Kalau saudara pernah salah, yang dulu bego, bilang Tuhan, aku bego dulu Tuhan karena aku tidak mau belajar. Saat ini aku menerima konsekuensinya. Dulu aku bodoh. Aku tidak mau belajar tentang teknik sipil. Ya kan? Akhirnya aku gak berhasil dalam teknik sipil. Tapi aku berhasil Tuhan, aku mau menjadi hamba Tuhan. Aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya aku memahami teologi itu, memahami Alkitab itu tidak hanya satu ayat. Tapi keseluruhan ayat yang kubahas. Dan aku minta ampun sama Tuhan. Dan aku melupakan teknik sipil itu. Saya jago menggambar saudara. Jangan salah, aspal pun ku gambar. Apa langit pun ku gambar. Bahkan langit pun ku aspal. Jadi saudara, mari saudara, lupakan semua, kita mau ampun kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Tuhan berkati kita, saya teramat yakin Tuhan baik. Dan semua yang menyaksikan tayangan ini, mari kita dalam sikap berdoa. Kita angkat satu pujian. Tuhan menolong. Biar musim akan berganti. Mungkin musim akan selalu berganti. Tampilkan
masuk ke dalam dosa, suatu yang tidak baik. Kami mau melupakannya Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berkatilah kami. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkatan kanan saudara dan juga yang menyaksikan tayangan ini, saya mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, masa depan kami para pemuda, Tuhan banyak yang kami impikan. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau ada damai sejahtera. Karena Engkau merencanakan kepada kami bukan rencana kecelakaan. Karena itu Bapa, berkati setiap anak-anak muda, baik yang ada di tempat ini dan juga yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, Engkau memberkati apapun yang menjadi harapan mereka, cita-cita mereka. Mereka mengangkat tangan mereka Tuhan, karena mereka percaya kepada janji-Mu. Berkati apapun cita-cita mereka, baik mereka menjadi seorang dokter, baik itu mereka jadi seorang guru, baik itu menjadi seorang accounting ataupun sebagai apapun, artis atau hal apapun yang mereka harapkan, cita-citakan, semuanya wujudkan semua menjadi kenyataan. Karena kami percaya Engkau telah berjanji Tuhan, bahwa Engkau tahu rencana yang terbaik untuk kami. Berkati anak-anak-Mu yang ada pada saat ini, dan juga yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, yang mengikuti ibadah tayangan kami dengan baik. Engkau juga memberkati, dan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Engkau buka jalan. Kalaupun mereka pernah jatuh dalam segala hal yang tidak baik, Tuhan ampuni. Kami percaya ketika kami bersandar dengan Engkau, maka Engkau pasti memulihkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mengangkat kanan mereka Tuhan. Apapun pergumulan, apapun yang menjadi harapan mereka, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab segala pergumulan dan doa serta harapan setiap anak-anak muda yang ada pada saat ini, dan juga yang mengikuti ibadah kami, dan juga yang mengangkat kanan mereka. Dalam nama Yesus, hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya Engkau memberikan jawaban terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya. Turunkan tangan saudara.
Hamba mau berdoa Tuhan secara khususnya untuk seluruh sidang jemaat-Mu gereja Betel di tempat ini. Berkati mereka dimanapun berada Bapa. Nyatakan kuasa-Mu juga untuk setiap mereka yang tidak bisa Tuhan hadir pada saat ini. Kau juga memberkati. Engkau Tuhan nyatakan kuasa-Mu untuk mereka. Pekerjaan mereka Engkau buat berhasil. Apapun yang menjadi cita-cita dan harapan mereka Engkau juga buat nyatakan kuasa-Mu dan Engkau buat berhasil semuanya Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat gereja Betel GBI JPS di tempat ini. Jauhkan mereka semua Tuhan dari kuasa-kuasa jahat, kuasa sakit penyakit. Hamba mempercaya Engkau tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami. Karena itu Bapa, berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada pada saat ini dan juga di jemaat GBJPS ini. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yakin berkat-berkat Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu berdoa secara khususnya untuk Tuhan rekan-rekan hamba-Mu, secara khususnya untuk Ibu Alin dan Pak Felix dan juga adiknya Angel, serta mereka sekeluarga Bapa, orang tua mereka. Tuhan Engkau memberkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan dan harapan mereka Engkau juga buka jalan. Secara khususnya Tuhan masalah penjualan ruko yang ada di Jalan Pelumpang, Tuhan tolong berkati. Nyatakan kuasa-Mu, biarlah Tuhan semua yang tertulis untuk penjualan Tuhan di ruko tersebut Engkau berkati sehingga orang dapat melirik dan membeli ruko tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Berkati ruko yang ada di Pelumpang Tuhan, supaya ada pembeli yang ada Tuhan yang dimiliki oleh Pak Felix. Hamba percaya Tuhan Engkau pasti nyatakan kuasa-Mu. Hamba yakin juga Engkau memberkati seluruh keluarga Pak Felix beserta istri Ibu Alin dan juga adiknya Angel serta orang tuanya. Hamba percaya damai sejahtera Allah terus melimpah dalam kehidupan mereka. Jauhkan dari segala hal-hal apapun yang mengganggu rumah tangga mereka. Hamba mau patahkan semua dalam nama Yesus. Hamba juga mau berdoa untuk rekan-rekan hamba-Mu yang lain, baik Ibu Arlina yang di Purwokerto, Ibu Resina Purba, Ibu Sinuraya di GBKP Cijantung, Ibu Yuyun Cipta, Ibu Natali di HI Kompak, Ibu Dia, Ibu Mika, Ibu Purba yang ada di Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Alfian dan juga Bapak Dr. Samuel, Pak Riki Halim di GB Grogol, Pak Hendy GB Gilgal, Pak Handi Lim yang ada di GB Grogol, Bapak Darius beserta istri yang ada di Pekanbaru, Bapak Dion, Bapak Dion yang ada di saat ini bertugas di Kupang, juga Bapak David bertugas di Cilincing sebagai TNI, Bapak Budi Towalio di Polda Metro Jaya, dan juga Bapak Kanit Sinaga di Polres Penjaringan. Hamba percaya Engkau juga memberkati mereka, dan juga rekan-rekan yang lain, Bapak Yogi, Bapak Yonas, Bapak Pardede Baramulti, Pak Purba, Pak Boy Prudensial, Amang Librata yang ada di Semarang, dan juga Pak Kris yang ada di Puncak dan juga Bapak Pasapar Antonius. Kau memberkati mereka semua Bapak. Hamba percaya berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang hamba-Mu sebutkan dan juga yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan mereka. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit terutama COVID. Biarlah Tuhan mereka tetap sehat dan apapun yang mereka kerjakan Engkau semuanya buat berhasil. Dan secara khususnya berdoa untuk Bapak Gert Noy yang ada di Amerika. Kau juga memberkati Bapak Gert Noy yang ada di Amerika. Tuhan tolong berkati apapun usaha dan pekerjaannya, pelayanannya Engkau campur tangan dan memberkati. Jauhkan dalam kehidupannya sakit penyakit, secara khususnya jauhkan dari COVID dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Engkau memberkati Bapak Gert Noya beserta istri dan anak-anak yang ada di Amerika. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami, ya secara khususnya di PBB RBS dan seluruh anggotanya. Engkau juga memberkati. Tuhan tolong apapun pekerjaan mereka Engkau campur tangan dan memberkati, sehingga PBB RBS ini semakin diberkati Tuhan. Apapun pekerjaan anggota dari seluruh anggota di GBJ di PBB RBS ini, Tuhan tolong campur tangan memberkati. Biarlah Tuhan Kau buat berhasil apapun yang mereka lakukan. Hamba juga mau berdoa untuk saat ini hamba mau mendengar ada rekan hamba-Mu Tuhan yang tertabrak, itu Serepina Silahi, adik dari Kabit Rohani PBB Ranting RBS. Tuhan, biarlah Tuhan hamba percaya kesembuhan juga Engkau berikan yang terbaik untuk Serepina Silahi, adik dari Kabit Rohani PBB Ranting RBS ini. Hamba percaya Tuhan, biar dalam kejadian ini ada Tuhan yang terbaik yang Kau mau berikan, sehingga Engkau memberikan kesembuhan kepada Serepina Selai, sehingga dia dapat kembali dengan normal. Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari hal yang tidak baik yang mengganggu Tuhan kesehatannya. Biarlah Tuhan Serepina Selai dalam kejadian ini Tuhan Engkau berikan kesembuhan yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami
rekan-rekan hamba-Mu yang di GKRI Tamrin City. Kau memberkati mereka semuanya Bapa, pekerjaan dan usaha mereka Engkau juga campur tangan dan memberkati. Hamba juga mau berdoa secara khususnya untuk rekan hamba-Mu yang sakit, yang ada di Pekanbaru, secara khususnya Bapak Frans. Tuhan tolong sembuhkan dari sakit kanker dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Sembuhkan Bapak Frans Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah kami. Kau juga memberkati Bapak Frans dan terjadi kesembuhan daripada-Mu. Sakit penyakitnya telah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba percaya Engkau mengangkat sakit penyakit, yaitu kanker yang ada dalam tubuh Bapak Frans ini. Dalam nama Yesus hamba percaya kesembuhan juga terjadi untuk Bapak Frans. Dan juga orang tua dari Ibu Neces Engkau juga memberkati dan memberikan kesembuhan. Oma Heni juga Engkau memberkati dan memberikan kesembuhan. Ibu Bastian beserta keluarga, Ibu Nernia Sisiaan, biar Engkau memberkati juga, biarlah kesehatan selalu Engkau berikan kepada Ibu Bastian sekeluarga, baik yang ada di Jakarta dan juga yang ada di Medan. Dan sembuhkan Ibu Nernia Sisiaan dari sakit stroke dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Anita Siaan juga Engkau memberkati, berikan jodoh yang terbaik untuk Anita Siaan. Biarlah Tuhan campur tangan selalu Engkau berikan kepada Anita Siaan. Berkati juga kedua orang tuanya yang ada di Medan, biarlah hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga mau berdoa untuk dari keluarga Ibu Yuli, yaitu adiknya Yuyun Rosiana dan mamanya Julin Pondak. Juga Engkau sembuhkan sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan Engkau juga menyertai kesehatan mereka, dan apapun yang mereka lakukan Engkau juga buat berhasil. Engkau juga memberkati Bapak Martin Harefa di GKRI Tamrin City. Tuhan tolong berkati Bapak Martin Harefa. Biarlah Engkau juga memberikan kesembuhan kepada Bapak Martin Harefa. Hamba percaya berkat Tuhan menyertai. Hamba juga mau berdoa untuk Bapak Irwan yang ada di Cipanas, di mana pada saat ini sakit stroke. Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Hamba percaya rekan-rekan hamba-Mu yang sakit ini telah Engkau sembuhkan dan Engkau berikan kebebasan Tuhan untuk dapat menikmati hidup ini dengan baik. Karena itu Bapa, berikan kesembuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang telah hamba-Mu sebutkan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu dengan mukjizat-Mu sehingga mereka sembuh semua dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk secara khususnya untuk hamba-Mu Tuhan, di mana ada seorang yang menzolimi gereja ini dan untuk mau menghancurkan gereja ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang harus hamba-Mu lakukan, tapi dengan kebencian dendamnya kepada gereja ini, hamba-Mu serahkan dia ke dalam tangan-Mu beserta keluarganya yang coba merusak nama baik hamba-Mu dan juga gereja Betel di tempat ini. Hamba-Mu mohon belas kasih-Mu, apa yang telah mereka terima, biarlah Tuhan itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka mengingat bahwa GB ini telah berbuat baik kepada mereka. Tapi Tuhan, mereka telah mau merusak nama baik ini dan menghancurkan nama baik gereja ini. Tapi kami percaya Engkaulah pembela kami. Hamba-Mu serahkan mereka semua Tuhan, kelompok mereka ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri berperkara melawan mereka dalam nama Yesus. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba-Mu yakin Tuhan Engkau pasti memberkati GBJPS ini. Bahkan di balik semua ini ada berkat yang luar biasa untuk GBJPS tempat ini. Dan juga orang-orang yang mau menghancurkan nama baik gereja ini dan termasuk hamba-Mu sekeluarga, Engkau sendiri yang membalaskan perbuatan mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang berperkara melawan mereka sekeluarga. Dalam nama Yesus percaya, kami mengimani GBJPS ini semakin diberkati Tuhan. Dan seluruh sedang jemaat-Mu, GBJPS ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi berkati ya, biar firman Tuhan terus menolong hidup kita dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum kita memberi, saya minta kepada Regina untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat kasih yang Kau kepada kami sehingga kami beroleh kesehatan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Jadikanlah firman menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan bagi masa depan kami. Tuhan Yesus, kini kami mau memberi, berkati tangan-tangan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus.
persembahan dari teman-teman semuanya. Makasih juga telah hadir dan juga untuk orang tua yang sudah hadir mendampingi kami dalam ibadah pemuda. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan tutup ibadah kita dan tetap hari Sabtu depan kita tetap ibadah ya, ibadah pemuda. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu yang menegur kami, menguatkan kami. Dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu melalui ibadah ini. Dan kami teramat yakin ibadah itu mengandung keuntungan. Maka ketika kami selesai ibadah ini, keuntungan besar akan menyertai kami. Dan kalaupun selesai ibadah ini kami akan makan dan minum, Tuhan tolong Kau juga menyertai makanan minuman. Biarlah Tuhan supaya menjadi kesehatan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Saudara, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati pekerjaan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkatilah cita-cita dan harapan-Mu. Kiranya kasih damai sejahtera pada Allah Bapa, tuntunan Bapa Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua percaya katakan amin. Masak Indomie.